Ketika Allah memberikan kepada kita cara berdagang supaya selamat dari api yang pedih itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan contoh, tidak memberikan metode, tidak memberikan cara. Padahal cara sangat dibutuhkan untuk sebuah keberhasilan. Metode sangat dibutuhkan untuk sebuah keberhasilan di dalam segala urusan, terutama dalam berdagang. Tapi Allah berkata, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Dengan iman ternyata itulah yang menyelamatkan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf dari semua kecurangan ketika berdagang. Karena iman itulah yang berkata bahwa jangan sampai engkau menjadi orang yang curang dalam berdagang, menimbang dengan timbangan yang tidak benar, curang dalam menimbang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Celaka orang yang menimbang dengan menimbang yang curang, mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan kesalahan dan kerugian orang lain. Tu'minuna billah itu yang merupakan metode dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ternyata resep dari Allah yang membuat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kata para ulama, beliau adalah sahabat yang tidak pantas menjadi orang miskin. Sepeninggal Nabi, Abdurrahman bin Auf dengan dasar iman itu, pekerjaannya adalah membagi-bagikan hartanya setiap hari di Madinah. Begitu kata seorang ulama ketika mengomentari dan melihat cara berjuang dan berdagang seorang sahabat mulia itu. Suatu saat Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan Nabi bersabda bahwa orang yang berharta akan berat hisabnya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, miskinkan saya. Maka beliau berjuang, beliau mempunyai usaha, mempunyai langkah-langkah supaya bangkrut dari usahanya. Dengan cara menyimpang hasil kebun kurmanya sampai membusuk supaya orang tidak beli. Ternyata di negeri yang lain, yaitu negeri Yaman, dilanda musibah, dilanda COVID, dilanda wabah yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma yang rusak. Datanglah raja itu membeli berapapun harganya. Ternyata benar kata para ulama bahwa sahabat mulia Abdurrahman bin Auf tidak pantas menjadi orang yang miskin. Itu dasarnya iman. Allah berfirman, tu'minuna billah. Dengan iman engkau tidak akan curang, engkau tidak akan menimbang yang salah. Tu'minuna billah wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Ulama kita berkata bahwa orang kalau bekerja apapun pekerjaannya, kalau dia main-main pasti akan melakukan kecurangan di segala urusan. Kalau dia main-main tidak bersungguh-sungguh pasti akan melakukan kecurangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu baik bagimu kalau engkau mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, kalau engkau sudah membarengi perjuanganmu itu dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, dengan bersungguh-sungguh di segala perjuangan itu, Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan kalian ke dalam syurga, di bawahnya ada air mengalir. Wa masakin tayyibatan fi jannati aden, ada tempat tinggal yang sangat baik di syurga Aden. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Bukan cuma itu, wa ukhra tuhibbunaha, ada yang lain yang engkau sukai. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, keberhasilan yang dekat. Keberhasilan itu bisa berarti kesuksesan dalam berdagang. Keberhasilan itu bisa berarti kesuksesan dalam beramal dari segala urusan. Selama urusan itu, perjuangan itu, usaha itu dibarengi dengan tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Orang beriman pasti berhasil, tapi hati-hati. Keberhasilan itu, kesuksesan itu sudah banyak menjadikan gagal, sudah banyak memalingkan orang-orang dulu dari Allah. Maka Allah berfirman, la tulhikum amwalukum,
wala auladukum an dzikrillah. Jangan pernah menjadikan anak-anakmu, jangan pernah karena harta-hartamu, anak-anakmu yang banyak itu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, hati-hati siapa yang mengerjakan itu, faulaika humul khasir, dia akan rugi. Rugi dalam berdagang, rugi dalam berjuang, rugi dalam beramal, rugi dalam berusaha. Tidak ada kerugian yang besar melebihi kerugian rugi di dunia dan rugi di akhirat. Barakallahu fikum.